Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Azhari Subhan dengan NIM 1930511056 dari kelas Teknik Informatika 6B akan menjelaskan terkait contoh diagram arsitektur sistem pakar yang sudah saya temukan. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan diagram arsitektur sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman kopi. Di sini sudah terlihat diagram arsitektur sistem pakarnya. Maka dari itu akan saya lanjutkan untuk pembahasannya. Untuk yang pertama, yaitu ada interface user expert, yaitu suatu media yang digunakan oleh user expert atau pakar untuk memasukkan parameter rules. Parameter yang dimasukkan adalah contohnya tentang jenis penyakit, gejala-gejala penyakit, penyebab penyakit, dan tindakan pengendalian penyakit pada tanaman kopi untuk menghasilkan basis pengetahuan atau knowledge base. Nah, kemudian berlanjut ke generate rule. Proses ini dilakukan untuk membangkitkan rules. Selanjutnya ada verifikasi, yaitu melakukan proses verifikasi pada rules yang dibangun dan dimasukkan ke dalam sistem dengan tujuan untuk mendapatkan rules yang sesuai dengan teori verifikasi. Nah, dan setelah itu ada reduced rule, yaitu rules yang sudah diverifikasi. Nah, dari reduced rule kemudian berlanjut ke knowledge base yang merupakan kumpulan pengetahuan dan rules yang diperoleh sistem selama proses berlangsung. Lalu untuk knowledge database ini digunakan untuk mengembangkan knowledge base apabila ada perubahan pada rules yang ada. Nah, selanjutnya dari knowledge database ada dua cabang. Yang pertama yaitu user interface, interface user umum digunakan oleh user umum untuk berinteraksi dengan sistem dengan memasukkan fakta-fakta untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, dan selanjutnya interface engine, yaitu mekanisme inferensi yang digunakan adalah metode runut maju, yaitu atau forward chaining. Nah, metode ini akan memproses setiap masukan dari user umum untuk mendapatkan suatu diagnosis penyakit pada tanaman kopi. Nah, contohnya memberikan solusi dalam pengendaliannya sesuai dengan knowledge base yang telah dibuat oleh user expert atau sistem pakar. Nah, dari semua hal yang sudah disebutkan tadi akan berakhir di suatu output, yaitu hasil yang didapat dari sistem yang dapat menunjukkan jawaban dari fakta-fakta yang telah dimasukkan tadi. Nah, output yang dihasilkan contohnya adalah himpunan rule seperti hasil diagnosis penyakit, penyebab penyakit, dan tindakan pengendalian penyakit, contohnya pada tanaman kopi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.